Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA bersama Ibu Intan. Agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pelajaran kita pagi ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari bab 1 gerak benda di lingkungan sekitar ke bagian 2-nya, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Mari kita ingat kembali. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa benda mati juga dapat bergerak apabila diberi gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Bagaimanakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? Adakah hukum fisika yang berhubungan dengan gaya? Coba perhatikan gambar berikut. Gambar 1. Pernahkah kamu melihat mobil mogok? Apa yang dapat dilakukan agar mobil tersebut dapat bergerak kembali? Kembali gambar berikut. Gambar 2. Bila dua orang ini bermain tarik tambang, siapakah yang kira-kira akan menang? Ke arah manakah tambang tersebut akan tertarik dan bergerak? Perhatikan kembali gambar berikut. Gambar 3. Nelayan mendayung air ke belakang. Ke arah manakah perahu tersebut akan bergerak? Mengapa demikian? Dari 3 gambar tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Saat SD, anak-anak sudah belajar tentang gaya. Gaya merupakan penyebab gerak benda. Dari 3 gambar yang telah ditayangkan tadi sebetulnya menunjukkan beberapa fenomena tentang gaya yang ada di sekitar kita. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan gaya? Bagaimanakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? Mari kita pelajari bersama. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep gerak lurus bagian kedua, yaitu tentang konsep gaya, hukum Newton tentang gerak, serta penerapan hukum Newton dalam kehidupan. Ketuntasan belajar minimum untuk pelajaran IPA di sekolah kita masih tetap 70. Belajar yang dapat anak-anak gunakan antara lain buku paket IPA kelas 8 BSE Kurikulum 2013 edisi revisi 2016, kemudian buku paket IPA kelas 8 BSE Kurikulum 2006. 2 buku ini dapat anak-anak pinjam dari perpustakaan sekolah atau bisa didownload dari tautan yang disediakan. Selain itu, anak-anak juga dapat belajar menggunakan modul atau LKS yang lain, dan anak-anak juga dapat belajar melalui internet. Kita masuk ke materi pokok. Konsep gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Coba anak-anak buka buku paket Kurikulum 2006 yang halaman 157, serta buku paket yang Kurikulum 2013 mulai halaman 10. Saat SD, anak-anak sudah belajar tentang gaya. Gaya berasal dari bahasa Inggris force, artinya tarikan atau dorongan. Gaya pertama kali dipelajari oleh Sir Isaac Newton, oleh karena itu gaya dilambangkan dengan huruf F kapital yang berasal dari awal kata force, dan satuan gaya disebut Newton berasal dari nama Sir Isaac Newton. Satuan Newton tersebut dilambangkan dengan huruf N kapital. Gaya dapat diukur dengan alat ukur yang disebut dinamometer atau neraca pegas. Jenis-jenis gaya. Gaya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja tanpa sentuhan langsung. Gaya tak sentuh misalnya gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Gaya yang kedua adalah gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja melalui sentuhan langsung. Contoh gaya sentuh misalnya gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek.
Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya merupakan penyebab gerak benda. Jika benda dikenai gaya, maka dapat mengakibatkan terjadinya 4 kemungkinan, yaitu benda yang diam menjadi bergerak atau sebaliknya benda yang bergerak menjadi diam. Kecepatan benda yang bergerak akan menjadi lebih cepat atau sebaliknya menjadi lebih lambat. Arah benda yang bergerak dapat berubah, dan yang terakhir, bentuk benda juga dapat berubah. Resultan gaya. Gaya mempunyai nilai dan arah sehingga termasuk besaran vektor. Gaya digambarkan dalam garis-garis gaya yang menunjukkan besar nilai dan arahnya. Gaya dapat dijumlahkan. Penjumlahan gaya ini disebut resultan gaya. Penjumlahan gaya atau resultan gaya dirumuskan sebagai berikut. R atau sama dengan sigma F adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Bila arah gaya berkebalikan dengan yang lain, maka diberi tanda negatif. Misalkan, jika yang positif ke kanan, berarti jika arah geraknya ke kiri, kita beri tanda negatif. Hukum Newton tentang gerak. Gaya pertama kali dipelajari oleh Newton. Newton menyatakan ada 3 hukum yang berkaitan dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda, yaitu Hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton disebut juga hukum inersia atau kelembaman atau kemalasan. Bunyi hukum 1 Newton, suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya, atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Hukum 1 Newton dirumuskan sigma F sama dengan 0. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari antara lain, ketika mobil direm mendadak, penumpang akan terdorong ke depan. Sebab mula-mula mobil atau penumpang keduanya bergerak maju ke depan. Tetapi saat mobil direm, ada gaya yang menghentikan gerak mobil, tetapi tidak ada gaya yang menghentikan gerak penumpang sehingga penumpang tetap ingin bergerak maju ke depan dan menabrak kursi di depannya. Hukum Newton yang selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini disebut juga hukum percepatan. Bunyi hukum 2 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan gerak benda tersebut searah dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Hukum 2 Newton dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Atau jika kita ingin mencari percepatan atau A-nya, rumusnya akan menjadi A sama dengan sigma F dibagi M. Contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari antara lain, saat lomba tarik tambang, peserta yang total gayanya lebih besar akan menang dan dapat menarik lawannya untuk bergerak ke arahnya. Contoh yang lain adalah jika sebuah meja didorong oleh satu anak tidak kuat dan mejanya tidak bergerak, maka dapat dibantu dengan ditarik atau didorong oleh teman-temannya yang lain. Hukum Newton yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton disebut juga hukum aksi-reaksi. Hukum 3 Newton berbunyi, apabila sebuah benda mengerjakan gaya, yaitu gaya aksi, kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya, yaitu gaya reaksi, pada benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum aksi-reaksi ini dapat kita ibaratkan sebagai hukum saling memukul. Jika kamu dipukul, maka kamu akan balas memukul temanmu. Tapi jangan dilakukan ya. Hukum 3 Newton ini dirumuskan
aksi sama dengan negatif F reaksi. Contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat nelayan mendorong air dengan dayung ke belakang, maka air akan balas mendorong perahu ke depan dengan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum Newton tersebut dapat diterapkan pada beberapa gaya dalam kehidupan sehari-hari, antara lain gaya gravitasi atau gaya berat. Dari hukum 2 Newton, bila ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka dapat menyebabkan benda bergerak dengan percepatan tertentu. Bila benda tersebut bergerak jatuh bebas dekat permukaan bumi, maka benda tersebut akan jatuh karena ditarik oleh gravitasi bumi sehingga mempunyai percepatan yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi G. Gaya tarik yang menyebabkan benda bergerak jatuh ini disebut gaya gravitasi atau gaya berat. Gaya gravitasi atau gaya berat ini dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Dari rumus hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A, maka jika diubah menjadi W sama dengan M kali G. Penerapan hukum Newton yang berikutnya ada pada gaya normal. Perhatikan gambar tersebut. Apabila sebuah kotak diletakkan di atas meja, kotak akan memberikan gaya berat yang mendorong meja ke arah bawah karena adanya gravitasi bumi. Tetapi apakah meja terdorong ke bawah? Ternyata tidak. Kenapa begitu? Karena sesuai hukum 3 Newton, meja akan mengerahkan gaya untuk melawan gaya ini ke atas. Jadi, kotak akan menekan meja, kemudian bagian meja yang tertekan di bawah kotak tersebut karena adanya elastisitas akan mendorong kotak kembali ke arah atas. Gaya yang dikerahkan oleh meja disebut gaya kontak. Bila gaya kontak yang bekerja adalah tegak lurus terhadap permukaan di mana persentuhan terjadi, maka gaya kontak ini disebut sebagai gaya normal. Penerapan hukum Newton yang terakhir antara lain pada gaya gesek. Faktor utama yang membuat kita bisa berjalan di lantai dan tegak berdiri tidak tergelincir adalah adanya gaya gesek. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya yang bekerja. Misalnya, jika kita berjalan maju ke depan, maka gaya gesek antara alas kaki kita dengan lantai akan mengarah ke belakang. Besarnya gaya gesek ini dipengaruhi oleh keadaan dua permukaan benda yang bergesekan. Semakin kasar permukaannya, maka akan semakin besar gaya geseknya. Gaya gesek sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis terjadi ketika benda belum bergerak. Dan yang kedua adalah gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek pada benda yang sedang bergerak. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba anak-anak ingat kembali. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Apa sajakah jenis-jenis gaya? Gaya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Bagaimanakah pengaruh gaya terhadap benda? Ada 4 macam ya tadi pengaruh gaya terhadap benda. Coba anak-anak ingat sendiri. Kemudian apa sajakah hukum yang mengatur tentang gaya dan gerak benda? Tadi sudah kita pelajari ada 3 hukum Newton yang mempengaruhi gerak benda. Yang terakhir, bagaimanakah penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari? Hukum Newton dapat diterapkan dalam gaya gravitasi atau gaya berat, kemudian gaya normal dan gaya gesek. Selanjutnya, agar anak-anak lebih paham, anak-anak juga perlu mengerjakan tugas di Google Form yang tautannya akan di-share besok hari Sabtu melalui Google Classroom. Hari ini kita sudah belajar bagian kedua dari bab gerak benda di lingkungan sekitar, yaitu tentang gaya.
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu gerak pada makhluk hidup. Ya, demikian tadi pembelajaran IPA hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ingat dan bermanfaat. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe agar anak-anak mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru. Terima kasih.